warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita berkumpul, untuk kita berdiskusi pada siang hari ini. Baik, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mulai memaparkan tentang materi saya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Ya. Dikarenakan kemarin sudah pemaparan visi sekolah, kemudian sudah dipaparkan visi guru penggerak, akhirnya dari visi sekolah yang belum terrealisasikan, saya mengambil visi guru penggerak, yaitu dengan kecakapan abad 21, tentang global dan lingkungan sekolah. Maka dari itu, apa yang sudah saya dapat, materi yang dari CGP ini akan saya sosialisasikan, yaitu dengan rancangan aksi nyata di modul 1.4 itu tentang kebersihan lingkungan sekolah dan peringkat kelas. Karena apa? Karena sejak setelah pandemi itu anak-anak itu karakternya berbeda, terlebih anak yang di kelas tinggi. Dan rencananya sekolah kita itu nanti akan dijadikan dengan adiwiyata di tahun 2025. Jadi saya akan membentuk supaya karakter anak tersebut dari kesadaran timbul untuk tanggung jawab, dan semua itu akan berguna dan tertata kembali. Baiklah, langsung saja, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Namanya ya, ini kegiatan budaya positif yang sudah terrealisasi di SD Negeri Blotongan 2, yaitu ada upacara bendera, ada pembacaan Asmaul Husna, ada sholat berjamaah yang dilaksanakan di kelas tinggi. Ya, ini sudah terrealisasi, sudah diimplementasikan di sekolah kita. Kemudian lanjut, ada doa pagi, yaitu yang beragama Nasrani, ada di ruang tertentu, di ruang persekutuan. Kemudian yang Buddha juga seperti itu, ada sendiri. Kemudian yang sudah terlaksana yaitu kolaborasi di setiap tugas. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya itu jika mereka dikirim diklat kemanapun, kemudian membentuk suatu kolaborasi dengan teman rekan-rekan di sekolah lain, dan di SD Blotongan 2 juga sudah terbentuk komite seperti itu dengan foto kegiatannya seperti ini. Kemudian ada Jumeres itu Jumat Bersih Sehat. Ini juga sudah dilakukan, diimplementasikan di sekolah ini. Itu fotonya, gambarnya kelas 1 yang sudah saya bentuk kemarin, bentuk kelompok. Kemudian mereka juga ternyata bisa di kelas 1 ini. Selanjutnya, kesimpulannya, jadi budaya positif itu nilai-nilai yang baik yang bisa ditanamkan kepada siswa tanpa paksaan dan hukuman. Jadi biarkan anak itu berkembang dengan kebahagiaan mereka, dengan menemukan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita sebagai guru, sebagai pendidiknya bisa menuntun dan mengarahkan anak itu supaya dapat belajar sepanjang hayat dan mencapai kebahagiaannya tersendiri. Seperti itu. Ya, ini ada upacara bendera karena belajar adalah modal besar seorang pengajar. Budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter siswa, guru, dan mencapai visi misi sekolah. Ya, nah kemarin visi misi juga sudah dipaparkan, kemudian saya tambahkan dengan guru penggerak, yaitu kecakapan abad 21, yaitu tentang global dan lingkungan itu tadi. Di dalam global itu karena ada beberapa murid yang dari berbagai suku, ada dari suku Sunda seperti Iska itu, ya, jadi mereka harus beradaptasi dan kita harus menghargai. Kemudian kecakapan abad
21 itu karena belum pengaduan sama sekali belum ada dan mengenal komputer seperti itu ya. Kemudian biaya positif menjadi pembelajaran tempat berproses pada diskusi menciptakan semangat satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus diperkuat bagi Bapak Ibu guru untuk memajukan pendidikan. Selanjutnya, jadi ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya karena apa? Mereka sudah diciptakan dengan IQ-nya sendiri-sendiri, kelebihan dan kekurangan sendiri. Kodrat zaman kita harus menuntut supaya mengikuti zamannya sekarang seperti itu. Untuk mewujudkan diperlukan budaya positif. Nah, sebagai guru harus dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adanya nilai dan peran guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menggali potensi murid yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi nilai dan peran guru itu mandiri, inovatif, kolaboratif, dan inovatif. Visi dan misi guru mengelola perubahan yang positif yaitu dengan membangun budaya positif di sekolah. Diperlukan kolaborasi untuk mencapai visi dan misi tersebut karena kita tidak lepas dari yang namanya kolaborasi itu antara orang tua, antara teman. Kita tidak bisa mengayomi semua pekerjaan itu sendiri. Jadi saya juga berkolaborasi dengan panjenengan. Yang penting nanti endingnya, finishnya mereka dapat belajar sepanjang hayat dengan penuh kebahagiaan dan kita hanya menuntut dengan cara kolaborasi dengan rekan sejalan seperti itu. Jadi hari ini berkaitan dengan penumbuhan budaya positif di sekolah yang dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan berbasis kekuatan yang disebut lingkungan apresiatif seperti itu. Yang kandungannya seperti itu. Saya sudah berbagai kegiatan juga sudah saya lakukan. Aksi nyata 1, aksi nyata 2, aksi nyata 3, dan ini aksi nyata yang keempat. Selanjutnya kaitannya dengan budaya positif. Nah, melalui penerapan yang sudah saya lakukan ini apresiatif itu akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang akan menghasilkan budaya positif sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman siswa dalam belajar. Jadi mereka belajar tidak tertekan. Ya, entah itu dengan cara model pembelajaran kita yang menarik, dengan cara kita bagaimana mendekati siswa, memecahkan masalahnya, dengan kita berpihak pada murid menuntut gaya belajarnya, masih banyak cara untuk menuju ke penerapan inklusi yang harusnya. Kemudian budaya positif, dengan budaya positif yang selalu dikembangkan, maka sekolah sebagai rumah kedua bagi semua warga sekolah, sehingga sekolah harus memberikan kenyamanan dan keamanan serta menjamin program Merdeka Belajar yang menekankan semangat dan cara pendidikan Indonesia yang merdeka batin, pikir, dan raganya. Itu tujuan yang akan kita capai. Tentang budaya positif. Kemudian selanjutnya ya, disiplin positif, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, disiplin positif itu pendekatannya dengan cara apa? Mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan muncul karena motivasi internal. Jadi motivasi itu bukan dari luar tapi dari diri anak itu sendiri. Itu menurut teori kontrolnya. Ya, jadi mari bermain bukan untuk kepala tangan. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Pendekatan cara mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang mengacu pada nilai kebajikan ini sudah tadi. Lalu yang kedua pertanyaan, siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka menutup kepalanya? Nah, itu nanti coba kita renungkan
Jawa, jadi foto kepada anak didik tadi yang membuka tutup tangan kepala siapa yang memegang kendalinya, membuka menutup kepalanya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yang di kemudian hari Dr. William Glasser mengembangkan teori kontrol dan terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Terus selanjutnya, stimulus itu kan rangsangan. Ya, terus selanjutnya rangsangan, berangsangan itu kita bagaimana menumbuhkan pengaruh rangsangan dari guru, dari pihak warga masyarakat atau warga sekolah, biar anak itu setidaknya nyaman di sekolah. Jadi seperti saat ini memang belum menuju ke materi, tetapi tak akan kisah kelas biji dan nyaman setidaknya betah di sekolah karena dari transisi TK ke SD. Jadi memang kita harus merangsang terus memberikan stimulus kepada anak didik kita. Kemudian teori motivasi itu menurut Jan dari Glasser ada 3 teori motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari luar. Ya, jadi jangan sampai anak itu menerima hukuman, apalagi fisik. Yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan. Motivasi bersifat juga eksternal. Kalau bisa, siswa itu mendapat penghargaan. Ya. Menjadi orang yang menghargai diri sendiri sesuai yang mereka percaya. Ini dari diri sendiri internal membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi tanpa adanya paksaan atau ancaman atau kita ibaratnya memberikan dorongan, kemudian ayo lo tanpa seperti itu anak itu sudah peka dan tahu dengan sendirinya. Diharapkan budaya positif itu seperti itu. Ya, dan itu terbentuk dari karakter sejak dini. Maka dari itu kelas 1 itu memang harus terbentuk karakternya. Ayo ojo sampai orang barang PR, ojo sampai orang bawa buku yang kita inginkan seperti itu. Ya. Dan selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi perlu panjenengan ketahui semua. Karena saya sudah praktek kemarin yang ini, bagaimana cara mengatasi anak yang mempunyai banyak kesalahan, entah itu dalam sikapnya, entah itu dalam pembelajarannya, entah itu dalam tutur katanya, entah itu dalam kesalahan-kesalahan yang baik dia sengaja maupun tidak. Maka adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan perlu panjenengan ketahui kalau ini semua berbeda. Hukuman itu tindakan yang sifatnya tidak terencana dan siswa tidak dilibatkan, hanya bersifat satu arah dari dulu dihukum. Kalau konsekuensi itu tindakan yang sudah direncanakan dan disepakati, dibahas dan disetujui oleh siswa dan guru. Murid mengetahui konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan. Contoh hal sebenarnya, mengapa kamu tidak pikir karena kamu sudah ada keyakinan kelas, maka kalian juga harus tahu konsekuensinya. Tahu mereka, oh ini aku tidak pikir, berarti aku harus ngapain sesuai dengan kesepakatan kelas kemarin. Itu konsekuensi. Kalau restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini mentalnya orang malah aku restitusi ini maksudnya gimana ya? Dengan anak tidak mengulangi lagi dan tidak ada unsur kalau dia itu teringat peristiwa itu terus seperti itu ya. Contohnya di NCD. Ini
mengambil kasus satu, yang kedua dengan hubungan referensi dan tadi ini kasus satu. Kemudian dicari kursornya pesannya ya kasus dua. Ya, kasus dua itu tentang tidak piket, kemudian datang terlambat, tetapi sudah tak konservasi, tetapi harapannya guru itu hanya sebagai satu bisa manajer atau pemimpin. Yang kedua bisa sebagai teman. Jadi tidak seolah-olah menjadi seorang penghukum atau menghakimi. Kansa, Bu Guru, manggil kamu ke sini. Kamu sudah tahu belum kenapa Bu Gesya manggil kamu ke sini? Belum tahu. Gini nak, kemarin Bu Guru dapat laporan dari temanmu yang namanya Raffi. Katanya kamu pegang kuping, kemudian kamu mukul Raffi pakai biskuit kamu karena kamu tidak nggak tahu, salahmu nggak tahu, gimana cara oh iya, karena mengejek, ya ejek-ejekan. Sekarang bukan kamu sama Raffi itu satu TK ya, nah ya ejek-ejekan itu kan nggak boleh, ya toh, apalagi maksudnya nulis tipis itu nggak boleh, ya. Nah kamu juga katanya diejek seperti kucing, kemarin begini dengan Raffi seperti itu, lain-lain juga ya. Jadi kan sudah ada kesepakatan peraturan transport tidak boleh saling mengejek, harus yang terus mau pinjam pensil atau mau pinjam alat peralatan teman yang lain harus bilang dulu, tidak langsung minta, tapi kunjungnya seperti entah itu siapa saja. Terus nggak boleh mukul, miskin seperti itu. Kan sudah tahu kan kesepakatan keyakinan kelas, sudah tahu belum? Iya sudah, harus saling rukun menjaga toko. Kalau itu bukan kamu ya tidak usah dipinjam seperti itu ya. Jadi lain kali tidak boleh dulu sepertinya terus mukul pakai biskuit gitu, itu juga tidak boleh ya. Jelas tidak, kamu tidak boleh dulu mengulangi ya. Kamu anak hebat, jadi jangan dulu ya. Terus kemarin kamu tiba-tiba tidak sama Raffi, kenapa? Karena kan Kansa sama Kensi ya. Kok tiba-tiba tidak sama Raffi, kenapa? Dikenal sama Raffi, kenapa? Adik, yang minta adik yang ngajarin dekat sama siapa? Dimas itu, besok kembali lagi Kansa yang Kensi gitu ya. Biar laki-laki sama laki-laki, perempuan juga sama perempuan itu ya. Karena kita baru adaptasi seperti ini ya, kan kita belum tahu karakternya. Nanti kalau ejek-ejekan ya toh, jadi kamu dari kesalahannya nggak boleh ejek begitu ya. Dan harus dialami kayak nggak bisa nangis, nggak bisa ya, karena kalau Raffi itu kan tidak semua orang itu punya kalau dia beasiswa mesti harus ya, dan nanti harus bisa ya. Kalau mana juga sama begitu ya, bisa dipilih ya.
Ya ada bilang sama Kesia ya, sama Kesia menasih begitu ya. Kansa, tadi kamu dipanggil Bu Kesia ke sini, tahu tidak kesalahanmu apa? Iya, kamu merasa takut nggak sama Bu Kesia? Tidak, iya kamu anak yang pintar, anak yang hebat. Lain kali perbuatanmu tidak boleh diulangi lagi ya nak. Iya, ya sudah. Sekarang kalau kamu boleh kembali ke kelas, ikut pembelajaran lagi, ya. Tidak takutkan sama Bu Kesia? Tidak marah kan sama Bu Kesia? Iya, anak hebat, anak pintar. Ya, terima kasih. Terus sudah. Halo cantik Kesia. Iya, apa kabarnya? Iya, barusan pelajaran apa? Olahraga. Capek nggak olahraganya? Iya, ya. Nah, ini setelah istirahat, Bu Guru memanggil kamu. Kamu tahu nggak dipanggil ke sini untuk apa? Membagikan. Iya, ya. Karena ya kemarin Bu Guru dapat laporan kalau kamu itu terlambat datang ke sekolah, pagi tidak piket, siangnya juga tidak piket. Betul enggak? Iya, betul ya. Nah, ya sekarang Bu Guru tanya, kenapa kamu kemarin terlambat? Kenapa? Bangun kesiangan. Oh ya, lain kali kamu tidak boleh bangun kesiangan ya. Bu Guru terima sekarang kalau kamu terlambat terus kamu tidak piket, paginya tidak piket. Ya, kenapa tidak piket? Karena pastinya kan sudah dan berbunyi kamu tidak piket. Lalu kenapa kamu siangnya juga tidak piket? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena apa? Oh iya, nggak terbiasa di rumah, apalagi. Kenapa? Nggak suka bersih-bersih. Lain kali Mesya nggak boleh begitu ya. Harus jaga kebersihan, harus juga merawat diri. Karena apa? Piket itu untuk menjaga kebersihan. Kalau ruangannya bersih, rapi, itu kan terlihat nyaman untuk belajar dan untuk menjaga kesehatan. Kalau ada sampah-sampah berserakan, kalau kamu jaganya piket ya dibuang ya, tidak boleh diulang. Karena kalau kamu piket itu kan hanya 1 minggu sekali, itu kan memang jadwal kamu, jadi tidak boleh melanggar peraturan. Kemarin kan sudah belajar tentang tata tertib sekolah, tata tertib kelas, peraturan kelas, kemudian menjadi kesepakatan kelas, menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas apakah kamu sudah paham? Paham ya toh, karena kesepakatan. Tidak takut jika dinasihati dengan Bu Kesia, dan saya tidak takut dengan Bu Kesia, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Langkah-langkah yang dilakukan seorang guru dalam posisi kontrol, segi garis itu seorang manajer sebagai posisi ideal, dan ada langkah tersebut. Yang pertama, menstabilitas identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya kemarin sudah praktek, hasilnya seperti ini, bahwa ya segi garis distribusi itu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan identifikasi dulu hanya dipanggil orang kan digawe korden, jangan di
ditakuti ya. Setelah identifikasi, terus baru kita tanya permasalahannya, validasi kesalahannya dulu. Yang terakhir, kemudian memberikan keyakinan supaya tidak terangan-angan ini begitu itu nanti sampai mindsetnya terpikirkan sampai dewasa itu jangan sekarang tidak seperti restitusi itu belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan, dan yang ketiga restitusi bukan sebuah paksaan tetapi tawaran. Yang keempat restitusi menuntun, dan yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar. Yaitu Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah adalah dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendasari perilaku kita, maka perubahan perilaku yang positif dapat dimulai dengan cara mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif seperti itu. Jadi ini juga didasarkan atau dikuatkan dengan teori Alfikon, ya, mengungkapkan bahwa penghargaan hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi mohon maaf yang kemarin kelas tinggi itu toh kan tidak ikut pembiasaan, ya toh. Kemudian dipanggil sama Pak Dika itu, di mana Pak Dika di depan umum anak-anak itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan aslinya yang harus terjun di lapangan itu sebaiknya guru kelasnya. Jadi dia menghargai guru kelasnya, dan itu juga sudah menghargai tanggung jawab guru kelasnya. Guru yang dulu sudah tidak tanggung jawab dan ikut campur, boleh cawe-cawe asalkan meminta izin kepada guru kelasnya dan tidak dipermalukan di depan umum. Kalau dipermalukan di depan umum, pasti apa? Pasti mereka tidak jelas, malah sekian. Itu kemudian apa yang sudah terrealisasi seperti itu tadi. Kemudian ada kesimpulan lanjutnya. Ya. Nah, restitusi itu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian bukan sebuah paksaan tapi tawaran. Jadi kita anak didik itu malah menawarkan, pengen orang mengulangi perbuatan seperti ini, bagaimana? Jangan malah disebut hukuman, tapi menawarkan. Biasanya jenuh, terus dikandani jenuh atau apa? Pagi-pagi jangan main bola, pagi-pagi jangan kuliburan ke sana-sana luar sekolahan, misalnya seperti itu, ya. Kemudian restitusi itu menuntun dan mencari kebutuhan anak tersebut. Jadi memang filosofi KHD dengan adanya modul 1 tema budaya positif itu diminta seperti itu. Ya, lanjut lagi. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan tata tertib dan peraturan. Kalau peraturan dan tata tertib itu sudah gabung. Yang mengesahkan di sekolahan, di tata tertib kelas yang mengesahkan dunia. Tapi kalau kayak kesepakatan itu setiap ganti pembelajaran kita harus memberikan kesepakatan kelas. Kemudian yang disepakati KB, anak itu muncul internal dari dirinya itu yang namanya keyakinan. Oh, aku kudu tak yakini dengan nilai ini aku kudu iso, seperti itu, ya. Jadi hampir sama keyakinan dengan kesepakatan. Kalau keyakinan cuma dari anaknya internalnya, kudu aku yakin dengan nilai-nilai itu. Kemudian dari keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak namun mudah diingat. Nah, itu keyakinan mudah diingat, seperti itu, ya. Tidak boleh makan di kelas, ya. Diingat-ingat, oh iya nek makan di kelas itu mungkin marahi kotor, ganggu konsentrasi teman yang lain. Jadi mindsetnya anak tidak dimarahi guru, enggak. Dan kita menuntun anak, oh kelasnya kotor, terus makan ganggu konsentrasi teman sebelahnya. Kemudian nanti aku juga tidak selesai mengerjakan. Jadi jangan sampai mindsetnya anak itu malah aku disenangi ibu guru, malah itu dihilangkan. Seperti itu. Kemudian
posisi kontrol itu yang pertama ada 5 posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tetapi yang paling bagus itu manajer, ya, tergantung permasalahannya apa. Ada kemarin Mesia tak panggil waktu di situ, habis itu sudah selesai sama Mbak. Karena kemarin ngendot, kayak itu aku dianggap temen nih, digandeng ngendot, mulai sejak tak panggil itu mesti gandeng tangan ngendot itu. Jadi orang pandang guruku atau itu pemimpinku enggak, tapi dia memposisikan saya malah sebagai teman. Itu kelas 1, mulai itu sampai sekarang masih gitu. Kok digandeng, atau ngendot gini, jadi deh biasa di sana gitu ya. Terus nah, kebutuhan dasar itu untuk bertahan hidup, rasa diterima dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, jadi mereka membutuhkan itu. Aku bisa bertahan hidup, aku bisa rasa diterima dan kasih sayang dengan sesama. Kemudian aku menguasai semuanya. Kemudian aku juga kepengen bebas, tapi bebas yang teratur dan mereka senang. Itu. Kemudian kebutuhan dasar ini dengan diperkuat teori Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendasari perilaku kita, maka perubahan perilaku yang positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Jadi diharapkan anak-anak itu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif, ya bagaimana dari dirinya sendiri aku bisa dari aku diri mikir buat aku diri secara positif seperti itu, ya. Itu segitiga retribusi, langkah-langkahnya tadi sudah saya paparkan di sini. Kemudian pertama itu menstabilkan identitas kita konsep ucai, ya, ojo sampai ketemu gune wis duwe rasa wedi. Terus validasi tindakan yang salah, ditanyain yang bagus, yang baik, dengan kata yang sopan, kita memberi contoh, apalagi kita posisinya kalau itu sebagai pemimpin atau manajer. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, itu cara mengatasi anak-anak yang bermasalah seperti itu. Atau bagi kita kurang tepat, atau dapat masukan dari orang tua, dapat masukan dari temanku itu loh, orang tua juga bu itu lah. Dengan cara itu kita dapat mengatasi. Kemudian refleksi, yaitu posisi yang saya pakai sebelum belajar, ya. Sebelum belajar modul ini saya lebih sering menggunakan posisi pemantau, membuat merasa bersalah pada siswa saya. Jadi seolah-olah aku memantau, tapi orang siswa saya salah, aku seperti memvonis salah tapi tidak proses seperti itu. Perasaan saya merasa benar dengan apa yang saya lakukan waktu itu untuk memberikan suatu pelajaran yang merubah perilaku siswa saya, meski seringkali hasilnya juga tidak seperti yang saya harapkan. Itu mindsetnya, pikirannya sekarang harus berubah. Kemudian perlunya adanya kolaborasi dan kerjasama. Ini tadi sudah perlu, ya, dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, dengan rekan sejawat, dengan panjenengan semua, baik kolaborasi. Lanjut lagi. Nah, terima kasih. Dengan ilmu menuju kemuliaan. Nah, dengan ilmu kita menuju kemuliaan, karena kita itu mengajar, kemudian mendapat amanah sebagai guru, kita harus betul-betul melayani anak didik dengan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ya, sekian dari saya, itu paparannya. Terima kasih. Maaf karena ini juga remang-remang, ya, karena sudah bertahun-tahun LCD-nya tidak pernah ganti, tapi ya alhamdulillah masih setidaknya layak dipakai. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesi yang tanya jawab, monggo. Ada yang mau tanya? Mbak Cian, ini saya ibu tanya. Ya. Nah, jadi ketika di sekolah dasar itu kan ada beberapa fase tingkatan. Ya. Saya fokusnya ke fase A aja, Bu.
Iya. Bahasa A khususnya di kelas 1. Nah, pada saat awal masuk tahun ajaran baru itu kan ada sebuah kesepakatan kelas yang dibuat antara peserta didik dengan guru. Iya. Nah, apakah yang saya ingin tanyakan itu apakah anak kelas 1 sudah bisa membuat kesepakatan kelas itu, dan kemudian tadi sesuai dengan paparan dari Bu Keisha tentang budaya positif itu, apakah bisa kelas 1, anak-anak kelas 1 itu untuk karakternya mengenai budaya positif itu bisa digabungkan dengan menggunakan kesepakatan kelas itu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman yang kemarin. Karena memang dia transisi dari TK ke SD awalnya, memang mereka sama sekali untuk ngomong saja masih malu. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai guru nuntun? Kemudian kita berikan teorinya, dijelaskan dulu. Oh, keyakinan, kesepakatan kelas itu seperti ini. Kemudian guru memberikan contoh dulu. Tidak boleh makan di kelas, apalagi yang kira-kira dilarang. Ada yang beberapa masih diam, tetapi namanya karakter anak kan beda-beda. Ada yang aktif, ada yang support, ada yang lari-lari sambil ngomong dan sepertinya. Dan seperti itu mereka juga mengemukakan pendapat juga saya tampung. Tetapi itu saya luruskan berganti hari setiap kalau ada pembelajaran itu. Ayo kesepakatan kelasnya apa? Mereka sudah terbiasa. Tetapi karakter anak itu memang belum tampak. Yang masih tampak ya dengan berdiferensiasi itu. Ada yang suka lari-lari sambil ngomong, ada yang cuma diam saja walaupun sudah kenal temannya dan seperti itu. Jadi memang baru proses. Terima kasih. Seperti itu. Jadi harus melalui pembiasaan. Iya, pembiasaan. Terima kasih Bu Keisha. Iya, terima kasih. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, memang kemarin itu saya dari visi sekolah. Kemudian visi sekolah kan tidak boleh diubah. Kemudian dari visi sekolah diminta visi guru penggerak, tetapi ada beberapa kegiatan yang belum terrealisasi. Misalkan kalau tadi itu global, ya toh, kecakapan global, kecakapan abad 21 ditambah itu kegiatannya, pembiasaan itu dengan istilahnya sekarang tidak outing kelas tidak, ya. Tetapi pembelajaran di luar yang dekat-dekat, tetapi mencakup materi yang akan kita ajarkan. Misalkan bagian bunga, ada apa saja di lingkungan sekitar dan sebagainya, itu boleh mengajak anak ke sana. Itu harapan saya. Yang kedua tentang sampah organik, anorganik itu juga seperti P5 dan sebagainya. Kemudian karena kita tahun 2025 akan dijadikan sekolah adiwiyata, entah itu nanti menang atau tidak, yang penting kita sudah mulai lor hidul iso ditanami bunga. Seperti itu. Kita baru menyincir tanaman-tanaman hijau, tapi belum yang ke bunga-bunga, yaitu nanti bunga-bunga dan sebagainya itu sepertinya kemarin saya paparkan waktu di CGP bersama dengan yang lainnya, itu memang bertahap dan yang membawa itu tidak kelas tinggi, tidak fase B, tidak fase C, tapi dipasarkan di fase A. Cuman kan waktunya itu ya. Dan saya terima kasih karena Madin itu kemarin sudah jadi aksi nyata 1.2. Yang 1.1 itu aksi nyatanya tentang materi kemarin kita bermain dengan hotbel sama gerakan-gerakan itu toh lagu-lagu diganti liriknya dengan materinya. Seperti itu. Kemudian yang 1.3 itu ya visi guru penggerak itu saya mau aksi nyata visi guru penggerak yaitu tadi samaan organik, terus kecakapan abad 21, terus Lorenza, Lord Idul, Ros dia dikasih bunga itu belum, karena baru proses. Karena kalau bunga itu kita juga baru cakap-cakap gitu ya sama pada sekolah itu bagusnya di gantung-gantung seperti itu, terus ambil dan seperti itu. Jadi memang ya, masalah pendanaan, masalah waktu, tapi itu rancangan ke depannya. Karena memang tujuannya CGP ini nanti setelah lulus dari Provinsi Jateng memang
akan ke SD. Tenang kalau ini diterapkan, ini diimplementasikan, ini sudah terrealisasi atau belum. Seperti kemarin BPGP yang dari Pak Fahmi itu sudah terjun ke sini 1 kali. Tenang kok ini Pak Fahmi itu yang biarkan sehat itu. Tapi sampai sekarang belum terlaksana ya makan bersama hari Rabu itu. Tapi kita semua yang nutup-nutupi infonya seperti itu ya. Itu memang kenyataannya seperti itu. Seperti itu, nggih. Terima kasih. Demikian paparan yang sudah saya sampaikan. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Ya, akhir kata, marilah kita tutup dengan doa. Doa dipersilakan. Dan semoga kita dapat berkolaborasi dan saling membantu sampai nanti semuanya itu tertuju untuk anak didik kita. Ini sekian dan terima kasih. Sudah memaparkan, sudah saya sosialisasi tentang modul 1.4 budaya positif. Apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo, karena kita sama-sama guru kelas 1. Sebenarnya tidak bertanya, tapi kesepakatan kelas yang pernah saya lakukan di kelas 1B itu dalam musyawarah kecil. Memang kami baru belajar untuk bermusyawarah, sehingga kami memutuskan, saya dan anak kelas 1B memutuskan ketika kegiatan pembelajaran ada yang usul boleh ya Bu belajar sambil minum. Itu ditawarkan antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ternyata kelompok terbanyak itu boleh minum, ambil suara terbanyak boleh minum, sehingga kami membuat kesepakatan antara lain 1 itu tadi di kelas sambil belajar boleh minum. Setelah dipraktekkan kenyataannya, dari beberapa menit setelah minum itu sekelompok baris yang 1 minta izin pipis, lalu beberapa menit kemudian baris kedua juga begitu, izin pipis, dan selanjutnya yang kelompok 3 dan kelompok 4 juga begitu. Padahal selama Bu Guru menjelaskan dalam pembelajaran tersebut hanya beberapa menit saja. Ya, baiklah, solusi itu mungkin perlu dikaji ulang. Jadi memang diperbolehkan minum karena itu juga anak-anak yang menyepakati pada kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Tetapi perlu dikaji ulang, misalkan waktu minum tetapi tidak boleh ke belakang berulang-ulang, apa cuman waktu Bu Guru menjelaskan saja, kalian tidak boleh ke belakang. Seperti itu memang perlu dibiasakan dan pembiasaan dan perlu dikaji ulang. Jadi memang butuh proses dan waktu sehingga anak-anak nanti juga istilahnya akan tetap disiplin. Aku sudah dikasih kepercayaan, sudah disepakati boleh minum, tetapi aku bukan berarti harus ke belakang terus menerus, dan dikasih pengarahan supaya anak-anak tidak berbohong, entah itu betul ke belakang benar atau memang butuh jalan-jalan seperti itu, Bu. Iya, memang gini Bu guys ya. Waktu awal kan kami masih selalu observasi untuk kelas baru ya. Jadi ketika dia izin keluar, sekiranya saya bisa, itu saya amati benar keluar ke kamar mandi, ataukah memang mereka ikut-ikutan ke belakang, atau bahkan mereka hanya ngide-ngide di kantin, ada orang nggak ya gitu. Ya, terima kasih. Nanti perlu kita kaji ulang dan memang ada pemantauan lebih lanjut. Mengatakan gitu. Terima kasih. Ya. Diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh Kesia Endastiani, SD Negeri Batangan 2 CGB Angkatan 11. Kegiatan budaya positif
positif antara lain yang sudah terrealisasi di SD Negeri Mlotongan 2 yaitu upacara bendera, pembacaan Asmaul Husna, sholat berjamaah, doa pagi, kolaborasi di setiap tugas, dan Jumeres, Jumat bersih sehat. Nah, ini foto kegiatan yang saya terapkan di kelas saya sendiri yaitu kelas 1. Kesimpulannya, budaya positif adalah nilai-nilai yang baik yang bisa ditanamkan kepada siswa tanpa paksaan dan hukuman. Jadi, budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter siswa, guru, dan mencapai visi misi sekolah. Budaya positif menjadi pembelajaran tempat berproses atau wadah diskusi, menciptakan semangat satu dengan yang lain, sehingga tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol diri yang kuat bagi guru untuk memajukan pendidikan. Konsep materi menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang bertujuan menuntun kodrat yang ada pada siswa agar selamat dan bahagia dalam hidupnya. Untuk mewujudkannya diperlukan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga siswa merasa nyaman, aman, dan mewujudkan merdeka belajar. Adapun nilai dan peran guru penggerak, yaitu seorang guru harus dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adanya nilai dan peran guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menggali potensi murid yang disesuaikan dengan perkembangan alam dan zaman. Nah, nilai dan peran guru antara lain mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Kaitannya dengan budaya positif yaitu melalui penerapan inquiry apresiatif, maka akan muncul pembiasan-pembiasan positif di sekolah yang akan menghasilkan budaya positif sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tentunya anak tidak tertekan. Dengan budaya positif yang selalu dikembangkan, maka sekolah sebagai rumah kedua bagi semua warga sekolah, sehingga sekolah harus memberikan kenyamanan dan keamanan serta menjamin program Merdeka Belajar yang menekankan semangat dan cara mendidik anak Indonesia merdeka batin, pikir, dan raganya.
Disiplin positif yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol, yaitu tentang pendekatan cara mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang mengacu pada nilai kebaikan. Mari bermain buka tutup kepala tangan. Nah, siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka menutup kepala? Karena dalam disiplin positif itu mengacu pada nilai kebajikan yang antaranya nilai-nilai universal yang di kemudian hari Dr. William Glasser mengembangkan teori kontrol dan terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Teori motivasi menurut Diana Gessen ada 3 teori motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang menghargai diri sendiri sesuai nilai yang mereka punya. Adapun di sini tergolong antara motivasi internal dan motivasi eksternal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tindakan yang sifatnya tidak terencana dan siswa tidak dilibatkan, hanya bersifat satu arah dari guru. Konsekuensi adalah tindakan yang sudah direncanakan dan disepakati, dibahas dan disetujui oleh siswa dan guru. Murid mengetahui konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Alfie Kohn mengemukakan bahwa penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan yang sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum.
Hukuman, konsekuensi, dan retribusi, yaitu retribusi itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, retribusi bukan sebuah paksaan tapi tawaran. Yang keempat, retribusi menuntun. Dan yang kelima, retribusi mencari kebutuhan dasar. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengacu pada nilai-nilai kebaikan dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan dari keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak namun mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Posisi kontrol. Yang pertama, tindakan seorang guru dalam mengambil sikap sebagai suatu respon terhadap suatu masalah di sekolah. Adapun beberapa posisi kontrol yaitu memberi hukuman. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, sebagai manajer atau pimpinan. Kebutuhan dasar. Setiap perilaku manusia pada dasarnya distimulus oleh kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Bertahan hidup, rasa diterima dan kasih, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Adapun menurut Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendasari perilaku kita, maka perubahan perilaku yang positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara positif. Nah, segi retribusi, langkah-langkah yang dilakukan seorang guru dalam posisi kontrol, yaitu segitiga retribusi. Seorang manajer sebagai posisi ideal. Adanya langkah berikut, yaitu menstabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ini juga sudah saya praktikkan ya. Dan beberapa lagi itu ada masalah-masalah, tetapi cara mengatasinya saya dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Refleksi posisi yang akan saya
pakai sebelum belajar modul ini saya lebih menggunakan posisi pemantau dan membuat rasa bersalah kepada siswa saya. Perasaan saya merasa benar dengan apa yang saya lakukan untuk memberikan suatu pelajaran yang merubah perilaku siswa saya, meski seringkali hasilnya juga tidak seperti yang saya harapkan. Dan perlu adanya kolaborasi dan kerjasama untuk mewujudkan nilai kebaikan, mengkonsistenkan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Tentu saja harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah, termasuk melibatkan siswa di dalamnya. Dari mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, baik di lingkungan kelas atau sekolah seluruhnya. Hal ini agar terwujud sekolah yang aman, nyaman, berdasarkan keyakinan kelas dan sekolah. Demikian paparan yang sudah saya perjelas lagi. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Sekian dan terima kasih.